Mitra Muslim, pagi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan tafsir 7 ayat Mitra Muslim dari ayat 89 sampai 95 di Surah Hud bersama pakar tafsir Al-Quran dan juga Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA. Silakan Prof. Rum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu kama 'allamana nahmad. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bi yadihi ilal abad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan shalih maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Amin. Mitra Muslim yang berbahagia, dan selalu dibahagiakan oleh Allah dengan anugerah iman, limpahan rahmat dan curah nikmatnya. Mari jangan sampai lupa selalu mempersembahkan rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan hidayah iman yang termahal, wajah anugerah kepada kita, limpahan rahmat dan yang masih menyertai kita juga. Hamba yang beriman, maka tentu kita harus mensyukurinya kapanpun, dimanapun, dalam kondisi yang bagaimanapun. Tidak ada yang lebih indah daripada itu, apalagi lebih pernah. Kajian kita pagi hari kelanjutan daripada kisahnya Nabi Syuaib. Di mana Syuaib sebagai nabi-nabi sebelumnya, dakwah pertamanya masalah akidah, sembahlah Allah saja, jangan menyembah yang lain. Berikutnya dalam masalah syariah, sekaligus masalah akhlak. Ini secara umum juga sama, kalau ada perbedaan formatnya, tahapannya yang berbeda. Ya. Dalam konteks ini, penyakit umat Nabi Syuaib adalah curang dalam takaran, timbangan, maupun ukuran. Nabi Syuaib menyeru itu. Ya. Tepatilah takaran, timbangan, dan ukuran itu. Jangan sekali kau rugikan orang. Ternyata respon mereka unik. Responnya apa? Tentu penentangan bab itu. Mereka bertanya, apakah agama menyuruh aku, menyuruh kita, Syuaib, untuk meninggalkan ajaran nenek moyang kami yang luhur, kata mereka. Juga kami yang beratas harta kami. Anda tidak perlu campur tangan dalam masalah itu. Ya bebas untuk berbuat apapun tentang harta kami. Ini jawaban mereka. Ya. Sementara misalnya mengatakan uridu ilal islah wa matafi ila billah itu. Ya. Yang tugasku hanyalah mengadakan islah, perbaikan. Dan taufik Allah dan hidayah yang aku harapkan, bukan bayaran upah dan lain sebagainya. Selanjutnya ayat 89 yang sudah dibacakan tadi, itu seruan kepada mereka lagi untuk apa? Ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mislu ma asaba qauma nuhin aw qaum hutin aw qaum salih. Hei kaumku, janganlah penentanganmu atau janganlah permusuhanmu terhadap aku mendorong kamu justru untuk berbuat durhaka. Jadi karena itu, sangat mungkin sekali bahwa musibah, bahkan azab akan menimpamu. Seperti yang pernah menimpa kepada kaumnya Nuh, ya, kaumnya Nabi Nuh, ya, itu dibilas dengan tenggelam karena air bah itu. Kaumnya Hud, kaumnya Nabi Hud,
yaitu kaum 'Ad, ya. Hanya saikhah, hanya dengan suara menggelegar mereka bergelimpangan. Wa qaum Shalih, yaitu umat Nabi, yaitu kaum Tsamud, juga dengan rajfah dan juga saikhah, ya. Dan gempa yang membuat mereka bergelimpangan, tewas di rumah mereka sendiri. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id, padahal kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Hud, kaum Nabi Soleh itu tidak jauh dari kalian. Dan negeri mereka sangat dekat, tidak terlalu jauh. Bahkan juga sebenarnya peristiwa yang terjadi juga tidak terlalu lama. Masih bisa diingat. Inilah peringatan Nabi Syuaib kepada kaumnya yang dosanya sekali hanya mencurangi takaran dan timbangan maupun ukuran itu. Dilanjutkan dengan nasihat Nabi Nuh, wastaghfiru rabbakum, dan mohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaih, dan bertobatlah kepadanya. Jadi karena dosa mereka yang sedemikian rupa itu, maka diberikan mau'izah, diberikan nasihat agar segera bertobat kepada Allah SWT dan mohon ampun kepada atas dosa-dosa itu. Inna Rabbi rahimun wadud, sungguh Tuhanku, Tuhan kalian Allah yang hak itu, Dia itu maha pengasih lagi maha penyantun. Kalau kalian mau bertobat, mau beristighfar, insya Allah Allah akan bisa mengampuni dosa-dosa kalian. Ternyata sahabat mereka juga seperti yang semula tadi, yaitu qalu ya Syuaib, mereka berkata, "Hei Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami nggak ngerti apa yang kamu ucapkan. Maksud itu pura-pura tidak mengerti, pura-pura tidak mengerti. Sebenarnya pasti mereka mengerti. Apa Syuaib itu dikenal sebagai khotibul anbiya, yang para nabi yang punya kemahiran ya, dalam dalam orasi, ya, dalam berpidato punya keahlian yang luar biasa, sehingga pasti mereka memahami itu, tapi mereka memahami nafqahu katsiran mimma taqul. Kami banyak tidak memahami apa yang kau ucapkan, apa yang kau serukan itu. Wa inna lanaraka fina dhaifan, dan kami tahu persis bahwa kau itu orang yang lemah, tidak punya kekuatan. Bukan seorang raja misalnya. Walaula rahtuka larajamnak, keras lagi ya. Kalau karena tidak keluargamu mau menjamaah yang beriman kepadamu, pasti kami rajam kau. Kami lempari batu sampai tewas kamu sekalian. Wa ma anta alaina bi aziz. Dan sungguh ya, bukanlah engkau itu seorang yang terhormat, seorang yang dihormati, seorang berpengaruh di tengah-tengah. Mengentengkan bahkan menghinakan Nabi Syuaib demikian rupa. Kamu adalah bukan orang terhormat, bukan orang yang baik di tengah-tengah kami. Nabi Syuaib pun menjawab hinaan mereka dengan qala ya qaumi, tetap saya, wahai kaumku. Masih tanggapi oleh Nabi Syuaib dengan lemah lembut, yang tetap dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu. Penuh hikmat, arif dan bijak, dan juga dengan sopan ya, dengan jawaban yang tawadhu gitu. Arahti azu alaikum minallah.
Kalau Anda kalian mengatakan bahwa kalau tidak keluar dengan pengikutmu, akan kami rajam kamu. Apa dengan demikian, kau anggap bahwa keluargaku juga jamaah yang mengikuti itu lebih kehormat, lebih kau muliakan daripada Allah, Tuhan yang hak yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya, menjaganya dan menatanya sedemikian rupa. Sungguh sepantasnya kalian mengatakan itu. Wattakhadtumu wara'akum dhihriyan, apalagi Allah kau abaikan demikianlah kau tolak dan saat kau buang di belakang punggungmu. Ini adalah semacam apa namanya ya, pepatah bahasa Arab lah, semacam pepatah bahasa Arabnya. Kalau melingkar di belakang apa namanya punggung, ini berarti sama sekali menolak, sama menentang. Menentang Allah, menentang Rasulnya, bahkan yang lebih buang di belakangnya. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Sungguh Tuhanku maha mengetahui. Dan ilmu Tuhanku terhadap kalian meliputi dari segala sudutnya. Tidak mungkin ada seorang yang tersembunyi dari Allah SWT. Jadi kamu tidak akan bisa lari sembunyi dari pantauan Allah, dari catatan Allah. Nah, sehingga sekali lagi kamu tidak akan bisa lari darinya. Berikutnya, wa ya qaumi malu ala makanat inni amil. Setelah dinaik tetap mereka semua membangkang, maka diberi kesempatan untuk berbuat apapun. Meskipun maknanya ini adalah ancaman, wa qaumi malu, kamu sudah berbuatlah apa yang kau berbuat. Di tempat kalian juga sesuai dengan kedudukan pangkat kalian, silahkan berbuat apapun. Ini amil, dan sungguh aku akan melakukan apa yang berkenan Allah kepadaku. Jadi dengan kata lain, kalau mereka sudah menolak sampai ajakan, nasihat, surat itu, silahkan teruskan apa yang kau lakukan, dan aku juga akan terus melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Saufa ta'lamun may ya'ti 'adzabun yukhzih. Tapi ingat, ya, kamu akan tahu nanti akibatnya, akibat dari kedurhakaanmu itu. Dan tahu persis siapa yang akan mendapat azab yang menghinakan. Azab yang membuat kalian terzina. Wa man huwa kadzib, dan siapa pula dengan azab yang benar-benar terbukti bahwa dialah yang dusta. Wartaqibu inni ma'akum raqib, dan tunggulah saatnya. Tunggulah saatnya azab Allah menimpa kalian jika tetap aja durhaka menentangnya dan menentang ajaranku, ajakanku pada kalian. Ini ma'akum raqib, saya akan menunggu melihat apa yang terjadi, yang akan terjadi pada kalian. Jadi kalimat ini ya seperti apa misalnya ya tutuplah terus bahasa Jawa kira-kira begitu ya. Jadi nasihati demikian rupa tetap saja menolak, maka silahkan kalau mau tetap seperti itu ya kita tunggu apa yang terjadi pada kalian. Pasti azab Allah akan menimpa kalian dan kalian tidak akan bisa lari darinya. Dan siapa pula yang berdusta di hadapan Allah akan ketahuan, dan silahkan tunggu itu, aku pun akan menunggunya dan melihat apa yang akan terjadi. Dan seperti ini biasanya yang datang adalah perintah Allah. Perintah Allah apa? Untuk menimpakan azab kepada kaum yang seperti itu. Maka walamma jaa amruna, maka setelah datang perintah kami, maksudnya setelah
kami putuskan untuk menimpakan azab kepada mereka, najjayna Syuaiban. Pertama yang diselamatkan Allah adalah Rasulnya. Yang kedua, walladzina amanu ma'ah. Berikutnya adalah orang yang beriman bersama Nabi itu fi rahmatin minna, karena rahmat Allah, karena karunia Allah yang berupa kasih sayang kepada umatnya atau hambanya yang beriman, terutama nabinya dan juga para nabi yang beriman Allah dan Rasulnya itu diselamatkan. Sementara di pihak yang tetap durhaka tadi, yang menentang Allah dengan segala cara itu, wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah, maka orang yang zalim, umat Nabi, ditimpa oleh azab, wujudnya adalah as-sayhah. As-sayhah ini adalah suara yang menggelegar, yang dengan suara itu ya, suara saja mereka bisa jatuh bergelimpangan, tidak bernyawa lagi. Nah, uniknya kepada kaum Nabi Syuaib ini, di sini ditambahkan sayhah. Sementara dalam surat Al-A'raf ayat 78 ada rajfah. Sayhah dari suara yang keras yang menggelegar, sementara rajfah itu gempa yang dahsyat. Gempa yang dahsyat. Kemudian di satu lagi di surat Asy-Syu'ara ayat 189 mereka ditimpa oleh yaumuz zullah. Yaumuz zullah. Hari yang di situ ada apa? Ada bayangan karena bayangan awan itu ya. Jadi dengan kata lain bahwa umatnya yang dosanya hanya masalah ya kecurangan dalam masalah timbangan, takaran maupun ukuran itu diazab dengan 3 macam azab tadi. Ada suara yang menggelegar, yang sangat keras, ya, membuat mereka tewas semua. Sekali juga diguncang buminya dengan guncangan yang dahsyat. Di samping juga ada yaumuz azab, yang ada yang datang karena adanya awan di atas langit yang kelihatan hitam. Ya. Saat itu konon musim panas yang sangat panas, sehingga ketika ada awan datang, ternyata mereka sengaja berlindung di bawah awan itu. Tapi setelah mereka berkumpul itu ternyata awan itu menyemburkan api. Api yang membuat mereka hangus, terbakar, binasa semua. Jadi 3 bentuk azab berturut-turut, mulai suara menggelegar, kemudian gempa, kemudian mereka tentu karena itu mesti panik semua, kemudian cuaca yang sangat panas. Ketika panas itulah maka Allah mendatangkan awan di langit yang tambah hitam, dan mereka berharap dengan ada awan yang hitam itu mereka bisa mendapatkan cuaca yang bisa mendinginkan mereka. Tapi ternyata yang terjadi di luar dugaan mereka. Awan yang hitam itu telah menyemburkan api dan sangat banyak membakar mereka. Sekali lagi azab itu seperti itu, dan ini ditimpa umat-umat terdahulu karena durhaka Allah dan Rasulnya itu. Ya, mereka sudah diazab kita di dunia, karena azab itu turun di dunia maka habis. Tidak yang tersisa kecuali Nabi dan yang beriman bersamanya. Sementara kita umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kita hanya diberi peringatan. Gempa ada tapi tidak membinasakan semuanya. Ya. Ada tsunami, ada longsor dan lain sebagainya. Ada banjir tapi sifatnya lokal, tidak membinasakan semuanya. Sekali lagi karena rahmat Allah yang diturunkan oleh Muhammad SAW dan juga rahmat Al-Quran. Berikutnya, ka'alam yaghnau fiha.
seakan-akan mereka tuh tidak berada di situ. Jadi artinya karena binasa semua, maka seakan-akan mereka belum pernah tinggal di situ. Alam yaghnau fiha. Jadi seakan mereka tidak tinggal di tempat dibinasakan oleh Allah dengan 3 hal tadi, suara menggelegar, gempa yang dahsyat, dan berikutnya awan yang memancarkan atau menyemburkan api yang membakar mereka semua. Berarti maknanya apa? Tidak ada yang tersisa. Seakan mereka belum pernah tinggal di situ. Jadi berarti binasa sama sekali tidak ada yang tersisa. Ala bu'dal limadyan. Ataulah betapa durhakanya, betapa celakanya penduduk negeri Madian yang menjadi umatnya Nabi Syuaib ini, kama ba'idat Samud, sebagaimana dulu sebelum itu kaum Samud, kaum yang sangat raksasa itu juga dibinasakan dengan azab yang serupa. Juga Syaihah, di sana juga Rosfah tadi. Tapi di sini malah 3 macam azab, ya. Ada Syaihah, ada Rosfah, dan ada lagi Abdullah, Yaumudzullah. Lagi, alhamdulillah kita sudah dengarkan Mitra Muslim ya penjelasan tafsir dari Prof. Rum di surah Hud ayat yang ke-89 sampai 95 pagi hari ini. Tentunya kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di segmen berikutnya nanti. Silakan 0315624555 untuk penelpon, WhatsApp di 0855300938, atau bisa juga langsung komen di channel YouTube Suara Muslim TV. Yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe sekarang juga ya Mitra Muslim. Dan Mitra Muslim, kajian Fajar Tafsir Al-Quran segera kembali. Terus bersama kami pagi hari ini dalam kajian Fajar Tafsir Al-Quran. Dan silakan Mitra Muslim, pagi hari ini Anda bisa bergabung bersama kami 0315624555 atau WhatsApp di 0855300938. Kita sapa penelpon pertama, Prof. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Raga ya. Iya, dengan Pak Permadi nih ya, Bojonegoro. Iya, dari Permadi. Nggih, silakan. Ustaz sehat nggih. Iya, di mute itu suaranya, mute-nya dinyalakan, Prof. Assalamualaikum Ustaz. Ya, masih. Ya. Ya. Ustaz, kalau kemarin saya kelewat dari ayat sampai 88 itu saya membacanya sampai telanjur 89 sampai 90. Alhamdulillah sekarang diteruskan tafsir ini. Oleh karena Ustaz, saya pernah saya baca tafsir di surat Hud juga, apa itu Nabi Lut dengan ujung perkataannya itu apa, ialah apa tuh rasa sayangnya kepada kaumnya ya. Akan tetapi zaman dahulu purbakala itu yang kuat melindungi yang lemah. Yang Nabi Lut dianggapnya musuh oleh kaum itu. Apakah sama dengan Rasulullah dulu meminta apa itu sandaran kepada kabilah Aus dan Khazraj itu sehingga sampai dinamakan Ansor ya. Oleh karenanya Ustaz, saya mendapat tambahan ilmu dari Ustaz bahwa segala perbuatan orang-orang dulu itu tidak hanya terbatas orang dulu saja, tapi sampai sekarang pun zaman itu berputar akan ulah-ulah itu seperti orang yang menimbang, orang yang curang-curang itu. Oleh karenanya Ustaz, apa itu ditanyakan, saya dapat tambahan dalam perjanjian lama Nabi Lut itu, kitab perjanjian pasal 19 ayat 30 sampai 38, bahwa Nabi Lut itu mabuk kasih minum anggur sama istrinya 2 itu, akhirnya sampai yang kurang manusiawi lah di kitab itu. Oleh karenanya Ustaz, di ayat yang ini kata-kata apa itu roh apa itu tadi yang timbang menimbang itu di dalam hadis Nabi ada dikatakan atas virus soduku wizumrod ada yaumal kiamah, saudagar yang jujur
duduk bersama-sama dalam majelis orang yang mati syahid dari kiamat. Dan yang ini Ustadz, yang terakhir, seandainya kata-kata rahim itu akan menjadi rahmat, dan sifat Tuhan yang wadud itu akan menjadi mawaddah. Saya teringat Kiai lama saya, Pak Buya Hamka, ya, itu dari dokter siapa itu orang non muslim datang ke Indonesia menganjurkan bahwa kita harus, kata Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama itu dijadikan kolaborasikan. Tapi kalau yang berkata itu umat Islam akan dicaci yang luar biasa oleh karena Ustaz dengan rahim jadi rahmat dan wadud menjadi mawaddah, bagaimana Ustaz, mudah-mudahan dapat pencerahan. Assalamualaikum Ustaz. Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Permadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suaranya saya terputus-putus suaranya. Ya. Jadi ini sudah saya catat Prof pertanyaannya. Jadi intinya pertanyaan itu. Ya. Intinya terkait perbuatan orang-orang terdahulu itu akan terus berputar, bisa sampai saat ini perbuatan itu ditiru gitu Prof. Masih ada yang mencurangi timbangan dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga bertanya, ada hadis atau makalah gitu yang mengatakan saudagar atau pedagang yang jujur itu akan duduk bersama orang yang mati syahid nanti di hari kiamat Prof. Nah, itu seperti apa penjelasannya Prof? Dan kemudian beliau juga mengatakan rahim menjadi rahmat, wadud menjadi mawaddah. Ya, memang boleh dikatakan kisah Al-Quran itu itu gambaran tentang perilaku manusia sampai akhir zaman, kurang lebih seperti itu. Ya. Ajakan Nabi dan Rasul sama, masih masalah kita, syariah dan akhlak bersama ya. Kalau ada perbedaan biasa masalah syariah, bedanya dalam format bentuknya, tahapannya berbeda ya. Kemudian yang menentang pasti berakibat yang negatif buat mereka, tapi tetap manusia harus menentang mereka ya. Kemudian tadi tentang yang jujur tadi ya. Iya, saudagar yang jujur. Saya mohon maaf, saya belum membaca hadisnya itu ya. Apakah betul-betul seperti yang disampaikan tadi, bahwa jujur sama orang mati syahid ya. Saya husnudzon saja, kalau hadis itu sahih, husnudzon bahwa kalau benar dari Rasul pasti tidak mungkin tidak. Jadi apa yang dari Rasul pasti benar ya tinggal amanah, tinggal sami'na wa ata'na. Kalau yang mengatakan Allah dan Rasulnya tidak mungkin itu, kita tinggal terima apa adanya. Hanya masalahnya dalam masalah hadis itu kan ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan tidak seperti yang maudhu adalah yang palsu. Tapi tampaknya secara matan saja, matannya ada tanda-tanda ini dhaif atau maupun janji sangat berlebihan. Ya pekerjaan kesulitan yang sangat luar biasa. Juga dari segi bahasanya pasti berbeda. Meskipun sama bahasa manusia atau Rasulullah itu mendapatkan anugerah jawami'ul kalim, ungkapan yang singkat tapi padat dengan gaya bahasa yang sangat indah, sangat bermakna. Jadi di antara kesahihan Taifan adalah itu. Ya. Saya kira itu yang bisa saya jawabnya. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Permadi. Kemudian kita sapa penelpon berikutnya ya, Mitra Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sodikun di Krian, silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini, Prof. Ya. Kaum Nabi yang terdahulu itu kan melakukan pelanggaran. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, itu kan pelanggarannya kan lebih banyak. Seperti kalau ada orang mencuri timbangan, terus nanti berbuat dosa yang lain lagi, dosa apa saja kalau dikumpulkan itu bisa dengan
yang nabi-nabi terdahulu itu dikerjakan semua. Nah, itu kalau siksanya itu apakah sama dengan siksa kaum nabi yang terdahulu dengan kaum Nabi Muhammad? Penyiksaannya nanti di akhirat itu apakah sama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin dari segi bobotnya sama. Ya. Saya mengambil mafhum mukhalafah ya. Bahati sallallahu kepada hakat seruki biqadri kadik. Pahala itu setara dengan jerih payahmu. Sehingga balasan mafhum mukhalafahnya ya, pemahaman terbaliknya bahwa azab juga begitu. Azab itu tergantung kepada bobot daripada pelanggaran yang kita lakukan. Bahkan bisa jadi karena ajaran Tuhan lebih lengkap dari sebelumnya, sehingga pelanggaran itu pasti juga mendapat azab yang lebih dahsyat. Dikatakan hari ini yang namanya kecurangan dalam timbangan takaran kita lakukan, sumpah palsu lakukan, ya. Masyarakat bahkan LGBT lengkap, ya, bahkan maunya diformalkan sekalian, itu kan sudah sangat luar biasa. Sekian banyak itu tentu akan melakukan azab yang lebih dahsyat daripada yang mereka terima umat terdahulu. Jadi satu sisi kita itu bisa dibebaskan dari azab karena rahmat Nabi Muhammad, rahmat Al-Quran. Tetapi yang tidak mau percaya tentu juga harus menanggung risiko yang lebih berat. Apalagi pelanggaran juga tidak hanya satu, sekian banyak. Kita jamak semua pasti juga berat azab yang dahsyat. Saya kira begitu atas pemahaman dari hadis tadi, mafhum mukhalaf, saya kira seperti itu. Bisa dari riwayat lain yang menegaskan itu. Baik. Wallahu a'lam bishawabnya. Terima kasih Pak Sodikun. Ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Ibu Dia di Sidoarjo. Ibu Dia di Sidoarjo, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita memaknai itu suatu azab atau ujian. Nah, manusia kan nggak bisa membedakan mana itu azab, mana itu ujian, Prof. Nah, itu kalau yang Profesor terangkan tadi mengenai bencana, terus bagaimana kalau yang bencana diakibatkan oleh ulah manusia? Dalam artian umpamanya contoh dia ngebom gitu di suatu tempat. Nah itu sebuah ujian atau sebuah adab dan merupakan peringatan buat kita manusia. Sedangkan kita kan tahu tidak jatuh sebuah selembar daun kecuali sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan pertama, Prof. Yang kedua, tadi diterangkan tentang mati syahid. Kalau mati suri itu apakah memang ada? Itu aja yang saya tanyakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama intinya adalah perbedaan antara azab dan ujian. Azab dan musibah. Ya. Azab itu ya kalau turun di dunia ini tidak ada yang tersisa. Ya. Sementara bencana yang menimpa kita meskipun bertubi-tubi itu sifatnya hanya lokal. Tidak membinasakan semuanya. Sehingga itu bukan azab. Itu hanya musibah. Bahkan musibah yang tujuan mengingatkan kita akan kekeliruan kita. Akan kekeliruan kita, ya kesalahan kita, Allah mengingatkan itu. Ya. Kemudian yang tadi musibah itu
Allah menawama asmusibatin fabima kasabat aidikum. Ini menunjukkan bahwa musibah apapun bagi umat ini besar atau kecil itu sebagai akibat saja. Penyebabnya apa? Penyebab ulah tangan manusia, dosa-dosa kita, kesalahan kita. Allah mengatakan dengan tegas, musibah apapun, baik kecil ataupun besar, itu hanyalah sebagai akibat. Ya. Namun karena bukan azab, maka itu sebenarnya untuk umat ini bisa membawa rahmat, ya. Si rahim tadi menghasilkan rahmat, betul ya, rahmat Allah pada kita, ya. Wadud tadi rasa sayang, rasa cinta kepada kita sudah bersama, ya. Ya. Jadi apa namanya? Bedanya kalau azab itu habis semua tidak tersisa. Tapi kalau tidak sampai itu hanya musibah, saya balak dan lain sebagainya. Tapi itu hanya berlaku untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua tadi apa tadi? Mati suri. Tapi sebelumnya Prof, tadi itu antara azab dan ujian Prof. Jadi itu hukuman atau ujian untuk menaikkan derajat kita, itu yang ditanyakan juga. Yang jelas kalau umat Muhammad semuanya bukan azab di dunia ini. Azab itu di akhirat saja ya. Semua di dunia yang bukan ujian juga, di samping peringatan ya. Di samping juga salah satu bentuk azab kepada kita mengingatkan kita itu ya. Jadi umat Muhammad terbebas dari azab di dunia. Jadi semuanya hanya balak, musibah, peringatan dan lain sebagainya maupun ujian tadi ya untuk meningkatkan derajat kita. Kemudian yang kedua tadi mati suri itu apakah ada? Oh, mati suri ya. Saya kira yang lebih tahu persisnya adalah para dokter karena biasanya ya setelah dikatakan meninggal itu biasanya aku di rumah itu masih menunggu sekian jam lagi. Kalau salah minimal 2 jam itu. Karena bisa jadi tadi biasanya seperti mati suri tadi ya. Kan biasanya mungkin jantung berhenti itu mungkin kata gangguan sedikit, ternyata setelah itu bisa apa lagi ya. Karena ada penyumbatan darah, penyumbatan saluran darah ke jantung itu. Jadi saya kira mati suri semua itu ada, bisa terjadi di muka bumi ya. Makanya kalau nanti sudah ditunggu sekian ini kok tetap, berarti tidak mati suri lagi, mati dalam arti yang sebenarnya. Saya kira yang pernah mengalami itu di rumah pasti harus menunggu berapa jam lagi, betul mati betul atau ada mati suri tadi. Jadi mati suri dalam arti itu saya kira memang ada ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Diah yang ada di Sidoarjo sudah bergabung bersama kami. Prof, kita sudah berada di penghujung acara Prof pagi hari ini. Ada pesan atau sebagai penutup di pagi hari ini kisah dari Nabi Syuaib. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk ke kisah Nabi Musa Prof ya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Amin. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Allah dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Warzuqna tilawatahu wa tadabburahu ana'il wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Allah qina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'syatik wa aghnina ya Allah ya man syab ya wasyal maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Allahumma adfa'ana al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyadal mihan وجميع المرض من بعدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله آمين بالله الهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pencerahannya pagi hari ini. Dan demikian Mitra Muslim kajian Fajar Tafsir Al-Quran. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Saya Raga Satria dan juga videografer Edi Haryanto. Mohon pamit. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.